Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramdhani, NIM 22423002. Ingin mempresentasikan hasil analisis saya terhadap Bank Syariah. Analisis yang pertama adalah sin- yang pertama, analisis rasio Bank Syariah, total pembiayaan dan dana pihak ketiga. Bank A, total pembiayaan mencapai 371.739 dengan dana pihak ketiga 320.021. Rasio financing to deposit ratio adalah sekitar 90,9%. Sedangkan Bank B total pembiayaan 320.956 dengan dana pihak ketiga 289.240. Rasio FDR-nya, rasio financing to deposit ratio adalah 90,2%. Dari sini, analisis rasio financing to deposit ratio yang tinggi menunjukkan kedua bank memiliki proporsi pembiayaan yang besar dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Angka ini mendekati 90%, yang menunjukkan penggunaan dana yang efisien dan untuk pembiayaan nasabah. Selanjutnya dari laba usaha utama, yaitu ada pembiayaan dan investasi. Bank A, laba dari pembiayaan dan investasi sebesar 2,26% dengan rasio net interest margin 8,1%. Sedangkan Bank B, laba dari pembiayaan dan investasi 15,2% dengan rasio NIM 5,87%. Dan analisisnya yang terjadi adalah bank dengan laba dari usaha utama lebih tinggi, yaitu Bank B memiliki rasio NIM yang juga baik meskipun lebih rendah dari Bank A. Ini menunjukkan bahwa Bank B lebih efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Kemudian di beban operasional dan pendapatan operasional, Bank A memiliki 800 beban operasional dan pendapatan operasionalnya sekitar 1.500 dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional sekitar 53,4%. Sedangkan Bank B memiliki 1.000 beban operasional dan pendapatan operasional sekitar 1.200 dengan rasio bank biaya operasional terhadap pendapatan operasional sekitar 38,1%. Analisisnya adalah rasio BOPO yang lebih rendah pada Bank B menunjukkan bahwa bank ini lebih efisien dalam mengelola beban operasionalnya dibandingkan dengan Bank A, dan profitabilitasnya lebih baik. Selanjutnya adalah pembiayaan yang macet dan NPF atau non-performing financing. Bank A pembiayaan macetnya sebesar 1,74%, sedang dengan NPF 0,2%. Sedangkan Bank B pembiayaan macet sebesar 4,9% dengan NPF 2,1%. Dari sini Bank B memiliki tingkat pembiayaan macet dan NPF yang jauh lebih tinggi daripada Bank A. Ini mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan di Bank B lebih buruk, lebih kurang ya, dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Kita masuk ke return on asset dan return on equity. Dari sini Bank A memiliki ROA sekitar 1,2% dan ROE-nya 9,2%. Sedangkan Bank B ROE-nya 0,7% dan ROE-nya 1,8%. Dari sini Bank A memiliki rasio ROA dan ROE yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa bank ini lebih efektif dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitas yang dimilikinya. Kesimpulan, kinerja Bank A lebih baik dalam hal kualitas pembiayaan, efisiensi biaya operasional, dan profitabilitas. Dan rasio FDR, ROA, ROE yang lebih tinggi menunjukkan manajemen yang lebih baik dalam menghasilkan laba dan mengelola aset. Sedangkan Bank B, meskipun memiliki operasional yang rendah dan laba dari usaha utama yang lebih tinggi, oh, untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dalam kualitas pembiayaan dan pembiayaan macet, bank ini perlu memperbaiki kualitas pembiayaannya dan mengurangi tingkat risiko.
untuk meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dari analisis yang ada, saya merekomendasikan Bank B harus lebih berhati-hati dalam pemberian pembiayaan dan fokus pada peningkatan kualitas aset untuk mengurangi risiko non-performing financing agar dapat bersaing lebih baik seperti Bank A. Selanjutnya, ya kita masuk ke analisis terhadap analisis terhadap eh, keuangan Victoria Care Indonesia atau VICI untuk tahun 2020 hingga 2023. Data ini mencakup berbagai indikator kinerja utama yang berhubungan dengan profitabilitas, aset pendapatan, dan arus kas. Dari rasio profitabilitas, margin laba kotor ya menunjukkan eh, kenaikan 51,9% pada tahun 2022, eh, menjadi 55,2% pada tahun 2023. Hmm. Yang mengindikasikan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dan penjualan. Dari sini. Hal ini dan kita masuk ke OPM, laba margin laba operasi. Di laba operasi sendiri ada kenaikan sorry, meningkat dari 14,1% pada tahun 2022 dan menjadi 18,3% pada tahun 2023. Dari hasil ini menunjukkan pengolahan operasi yang lebih efisien. Nah, tren positif ini dapat diindikasikan lebih menguntungkan ya dalam operasi bisnis inti. Nah, selanjutnya ini dari NPM. NPM sendiri juga mengalami pertumbuhan dari 9,3% pada tahun 2022 menjadi 13,1% di tahun 2023. Ini bisa juga menunjukkan kemampuan perusahaan ya dalam mengonversi pendapatan menjadi laba bersih sudah setelah seluruh biaya. Dan perputaran atau meningkat dari 0,9% menjadi 1,2 0,9 kali. Hmm, ini belum dirubah nih. Atau aksual 0,9 menjadi 1,2 pada tahun 2023. Ini perusahaan di sini semakin efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan, di mana perusahaan semakin baik dalam menghasilkan penjualan per unit asetnya. Dan dalam analisis DuPont ya, di sini ada peningkatan ROA dari 8,5% menjadi 15,5% di tahun 2023. Ini menunjukkan pengembalian yang lebih baik terhadap aset yang dimiliki. Nah, dari Asur Asuka sendiri,